Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Saputra, NIM 1701123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan alam kelautan, yaitu tentang jamur laut. Nah, sebelum kita masuk tentang jamur laut, kita harus mengetahui dulu apa itu jamur laut. Nah, jamur laut adalah spesies jamur yang hidup di lingkungan laut atau muara. Nah, jamur laut merupakan jamur yang tumbuh pada konsentrasi air laut. Untuk definisi ekologi untuk jamur laut, misalnya jamur laut yang obligat adalah jamur yang tumbuh dan bereksplorasi hanya di habitat laut. Nah, selanjutnya itu bagaimana dengan kehidupan jamur laut? Jamur laut biasanya membutuhkan kumpulan host atau inang atau bahan yang mendukung. Nah, misalnya itu ada alga, invertebrata laut, sedimen, atau air yang memberikan tantangan untuk mempertahankan viability. Jamur laut dapat diisolasi dari kayu di laut atau dari cabang-cabang dan akar tumbuhan yang ada di dalam laut. Bisa juga dari alga, hewan laut, dan juga dari buih laut. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis jamur laut. Pada tahun 2011, filogeni jamur laut dijelaskan dengan analisis urutan DNA ribosom subunit kecil mereka. Ditemukan 36 garis keturunan laut baru, yang sebagian besar adalah citrids, tetapi juga beberapa jamur berfilamen dan multiselular. Mayoritas spesies yang ditemukan adalah ragi Ascomycoteus dan Basidiomycoteus. Nah, selanjutnya itu ada manfaat jamur laut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriana dan Rusli pada tahun 2017, pada profil kromatogram ekstrak kultur cair jamur laut menunjukkan adanya aktivitas terhadap bakteri E. coli. Nah, pada profil kromatogram ekstrak micelia jamur laut terhadap bakteri Bacillus subtilis diperoleh menunjukkan adanya aktivitas antibakteri. Nah, selanjutnya itu saya akan mereview satu jurnal yang berasal dari University of Chinese Academic di Beijing. Adapun judul dari jurnal yang saya review yaitu Ascomycetin A, analog citromycetin baru yang diproduksi oleh Ascomycota sp. Diisolasi dari sedimen laut dalam. Sebuah analog citromycetin baru, Ascomycetin A bersama dengan 8 senyawa yang telah diketahui, yakni Wortmann nilekton E, orsinol, orselinic acid, isoskleron dalam kurung 3R,4S strip 2 strip 4 strip hidroksimelain, diorsinol, cytoxiclonen bedan 2,5 dimetoksi strip 3,6 strip dimetoksipenil strip 1,4 benzoquinone. Nah, diisolasi dari strain jamur Ascomycota sp. yang diisolasi dari sedimen laut di Samudra Hindia. Struktur senyawa ditentukan oleh data spektroskopi termasuk 1D dan 2D NMR dan HRSIMS. Senyawa 1-9 dievaluasi untuk senyawa antibakteri preparasi sampel. Strain jamur Indes 19F07 diisolasi dari sedimen laut dalam yang dikumpulkan dari Samudra Hindia pada kedalaman 3.614 meter pada tahun 2013. Isolat disimpan pada Muller Hinton Broad MB agar miring pada suhu 48 derajat Celcius dan disimpan di laboratorium kunci cas untuk biosumber daya kelautan tropis dan ekologi. Nah, selanjutnya itu ada bagan ekstraksi, yaitu yang pertama itu kultur dibasahi dengan aseton, kemudian di rotary evaporator, lalu diekstraksi dengan etanol sebanyak 3 kali. Nah, didapatkan fase organiknya. Kemudian fase organik itu dirotari kembali di rotary evaporator. Nah, lalu didapatlah crude ekstrak minyak coklat sebanyak 6 gram. Nah, lalu crude ekstrak kemudian di kromatografi kolom silika gel
dengan perbandingan eluen petroleum ether dibanding dengan etanol dengan perbandingan 50:1, 30:1, 20:1, 10:1, dan 5:1. Nah, didapatlah 13 fraksi. Lalu pada fraksi 7 itu dikromatografi menggunakan metanol dan H2O. Didapatkan fraksi 7, 7.1, 7.2, dan 7.3. Nah, pada fraksi 7.2 kemudian dilakukan uji HPLC, LPLC. Nah, didapatkanlah pada fraksi 7.2 itu senyawa 5, 6, dan 7. Nah, pada fraksi ke-8 juga dilakukan uji sepadek LH20 menggunakan uluan CHCl3 dan metanol dengan perbandingan 1:1. Nah, didapat fraksi 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4. Nah, pada fraksi 8.2 itu dilakukan uji ODS kromatografi menggunakan metanol banding H2O dengan perbandingan eluen 1:9, 2:3, 3:2, 4:1, dan 9:1. Didapatkan yaitu fraksi 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, dan 8.2.5. Nah, pada fraksi 8.2.1 itu dilakukan uji RP HPLC dan didapatlah senyawa 2. Dan pada fraksi 8.2.2 itu dilakukan uji HPLC, didapatlah senyawa 1. 8.2 ini didapat 2 senyawa, yaitu pada fraksi 8.2.1 senyawa 2 dan 8.2.2 senyawa 1. Nah, selanjutnya tadi ada fraksi 8.4. Nah, itu dilakukan juga uji RP HPLC dan didapatlah senyawa 3 dan 4. Nah, pada fraksi 5 itu dilakukan rekristalisasi. Nah, didapatlah senyawa 9. Nah, pada fraksi 9 itu dilakukan juga uji ODS kromatografi menggunakan metanol dengan H2O dengan perbandingan 2:3, 3:2, dan 9:1. Nah, didapatlah fraksi 9.1, 9.2, dan 9.3. Pada fraksi 9.3 itu dilakukan uji RP FPLC. Nah, didapatlah senyawa 8. Nah, bisa kita lihat senyawa-senyawa yang didapat pada ekstraksi tadi. Inilah gambar senyawanya. Nah, selanjutnya itu ada metode difusi cakram kertas. Uji antibakteri dari semua 9 senyawa dilakukan terhadap 5 strain bakteri patogen yang berbeda menggunakan metode difusi cakram kertas standar. Medium kaldu lisogeni dilarutkan dengan 1000 ml air suling. Senyawa diencerkan dengan konsentrasi yang diinginkan, kemudian menggunakan CH3OH, dan kemudian kertas saring dengan diameter minimal 4 mm diresapi dengan larutan uji. Bakteri disebarkan di atas plat agar dan cakram kertas diresapi dengan senyawa uji. Ditempatkan pada permukaan plat yang diinkubasi selama 24 jam pada suhu 378 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu tetracycline digunakan sebagai kontrol positif standar. Efek antibakteri ditentukan dalam ukuran diameter zona hambat yang ditunjukkan pada cawan Petri. Nah, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Senyawa 1 diperoleh sebagai minyak kuning dengan rumus molekul C16H16O7 menggunakan HRECMS. Berdasarkan hasil 6 dari 9 senyawa tidak jenuh menunjukkan adanya 3 cincin. Data spektroskopi 1H dan 13C NMR dari senyawa 1 menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah analog citromycetin. Selanjutnya korelasi HMBC yang kuat dari H12 ke C8, C10, C11, dan C13, dan korelasi yang lemah dari H12 ke C7 dan C9 menunjukkan bahwa struktur cincin aromatik memiliki perbedaan yang jelas. Seluruh struktur diurut berdasarkan analisis HMBC.
Dengan demikian, struktur dari senyawa satu dapat ditentukan dan diberi nama 2-12,15 isodihidrositromisetin dinamakan askomisetin A. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai jamur laut. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.